Itachi menyaksikan Naruto dan saudaranya menghilang ke dalam sekolah, berbalik dan berjalan kembali. Saat melewati sudut jalan, tiba-tiba muncul sesosok sosok di hadapannya. Itu adalah bawahan langsung Hokage, Anbu. Itachi, Hokage, ada yang ingin dihubungi. Itachi berhenti sejenak, oke, saya akan segera menemui Tuan Hokage. Kantor Hokage, Tuan Hokage, instruksi apa yang Anda punya? Dia berlutut dan bertanya pada generasi ketiga. Itachi, bisakah aku mempercayaimu? Generasi ketiga berkata dengan sungguh-sungguh. Demi Konoha, aku akan mengorbankan diriku sendiri, Itachi berkata tanpa ragu-ragu. Oke, sekarang aku mempromosikanmu menjadi kapten cabang Anbu, yang bertanggung jawab atas pemantauan. Generasi ketiga berhenti sejenak ketika dia berkata tentang pemantauan. Klan Uchiha, terus beritahu aku tentang tren terkini klan Uchiha. Murid Itachi menyusut, ya. Dia berkata dan berjalan meninggalkan kantor. Itachi berdiri di atap gedung Hokage, dan percakapan dengan Danzo malam sebelumnya pun terdengar. Uchiha akan berkumpul lagi. Kuharap kamu hanya meninggalkan saudaramu sebelum kudeta, dan membantu kami memusnahkan klan Uchiha. Untuk memusnahkan klan Uchiha, untuk melindungi desa, kita harus menghentikan kekacauan sebelum itu terjadi. Saya dapat menerima ini. Satu-satunya ninja dalam misi ini adalah Anda, agen ganda Konoha dan Uchiha. Apakah Anda bersedia menerima misi ini? Danzo berkata dengan hampa. Setelah mengingatnya, Itachi berdiri dan bergumam, apa yang harus aku lakukan, Shisui? Di sisi sekolah ninja, Sasuke dan Naruto sedang mengikuti ujian masuk. Aku melihat Sasuke melempar beberapa kunai. Semuanya tepat sasaran. Sementara Naruto, yaitu Naruto, tanpa sadar membuang beberapa kunai. Hampir semuanya berada di pinggir sasaran. Bahkan ada yang melemparkannya tepat sasaran-sasaran Sasuke. Sasuke melirik Naruto. Ujung bangau. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan terus berjalan menuju proyek lain. Sementara Naruto tersenyum dan mengikuti tanpa ragu-ragu. Tapi tanpa kecuali, tidak peduli proyek mana yang pertama, Sasuke, dan Naruto yang terakhir, dan bahkan sejak berdirinya sekolah ninja, tidak ada ujian yang lebih buruk dari Naruto. Sakura kecil dan Ino di sebelahnya menatap Sasuke seperti bidadari, tampan sekali. Naruto berbalik ke belakang Sasuke dan tersenyum pada mereka berdua, hei cantik. Aku juga tampan. Setelah berbicara, dia mengelus gaya rambut Aizen yang sama, dan penampilannya, yang tidak kalah dengan generasi keempat, membuat kedua nimpo itu terengah-engah. Setelah beberapa saat terhenti, dia mengikuti di belakang Erzuzi lagi. Sakura kecil dan Ino kembali sadar, sayang sekali dia adalah ekor bangau. Berdasarkan hasil ini, kurasa dia tidak bisa menjadi Jonin. Sayang sekali. Lalu dia memandang Sasuke seperti bidadari. Setelah semua item diuji, Sasuke tidak diragukan lagi memenangkan tempat pertama. Sementara Naruto mencatatkan rekor baru dalam sejarah ujian sekolah ninja. Penguji melihat hasil Naruto dengan wajah terdiam, dan hendak mengumumkan personel yang tidak memenuhi syarat. Dia melihat seorang Anbu berdiri di depannya sambil mendesir, berbisik di telinganya. Penguji fokus pada Naruto sambil mendengarkan, dan akhirnya mengangguk. Naruto menghela nafas dalam hatinya, sayang sekali, sepertinya dia tidak bisa lari dari sekolah. Pada saat ini, Sakura kecil dan Ino datang dan berkata kepada Naruto, ujung bangau, kenapa kamu masih di sini? Aneh kalau kamu bisa diterima dengan nilaimu. Sebelum Naruto sempat berbicara, pilar kedua di sebelahnya menyela, HMPH, ekor burung bangau itu masih berhantu, jadi aku yakin aku tidak bisa pergi. Kedua gadis itu memandangnya dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Sasuke berbicara mewakili Naruto, si ekor bangau. Tetapi melihat Sasuke tidak melanjutkan berbicara, mereka tidak peduli. Kali ini, Naruto mencondongkan tubuh dengan wajah terentang. Ayo gadis, ayo kita bertaruh, jika aku bisa diterima di sekolah, kamu boleh menciumku, jika aku tidak diterima, maka aku akan membiarkan Sasuke menciummu. Bagaimana dengan itu? Setelah mendengar ini, dua pilar di sebelahnya berteriak pada Naruto dengan marah, pergi. Naruto tertawa dua kali dan mengabaikannya, tapi menatap kedua gadis itu. Ino dan Sakura kecil melirik ke arah Sasuke yang marah, tapi tidak bergerak lebih jauh, lalu melihat ke arah Naruto yang tertawa, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati mereka. Pokoknya, aku tidak dirugikan. Aku yakin, mereka saling memandang dan berkata serempak, ini bagus. Pada saat ini,
Anbu berjalan pergi, dan guru mulai mengumumkan daftar personel yang memenuhi syarat, Uchiha Sasuke, Hyuga Hinata, Shikamaru, Ino, Koji, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Haruno Sakura. Saat Haruno Sakura sedang dibacakan, guru berhenti sejenak. Ino Sakura kecil senang, haha menang, dan melirik ke arah Sasuke yang tersipu. Sasuke masih tanpa ekspresi. Kemudian guru mengalihkan pandangan terakhirnya ke Naruto, Uzumaki Naruto. Apa, semua kaget, ujung derek masih bisa sekolah. Tidak adil, para siswa yang tersingkir berteriak. Mengapa dia bisa pergi ke sekolah Jonin dengan nilai yang sangat buruk, dan saya tidak bisa masuk ke sekolah dengan nilai yang lebih baik dari dia? HMPH, penguji memandang dengan jijik pada kandidat yang gagal dalam pemeringkatan. Semua ini diatur oleh Tuan Hokage. Jangan lupakan identitas Anda, kembalilah dan berolahraga keras, dan Anda akan memiliki kesempatan tahun depan. Jika tidak, Para orang tua dan calon yang berteriak-teriak itu langsung terdiam. Benar sekali. Mereka yang gagal dalam pemeringkatan semuanya adalah pelajar sipil, keluarga besar yang sebenarnya mulai mendidik anak-anak dari keluarga tersebut di pagi hari, dan tidak ada yang namanya gagal dalam pemeringkatan. Hanya siswa biasa yang menyekolahkan anaknya untuk mengadu nasib karena kekurangan sumber daya dan guru. Ketika mereka mendengar bahwa Master Ninja yang biasanya menakjubkan itu marah, mereka semua menjadi patuh dan tidak berani berbicara, dan memimpin anak-anak keluar sekolah dengan putus asa. Penguji juga tidak berdaya. Mengapa Tuan Hokage secara khusus menjelaskan bahwa dia ingin menerima pria ini di ujung derek, tetapi melihat pria ini menunjuk ke pipinya dan menunjuk kedua gadis kecil yang tidak tahu harus berkata apa, dan kedua gadis itu tersipu malu. Di sini, Naruto menunjuk wajahnya sendiri, tersenyum murahan, dan berkata kepada Sakura kecil dan Ino, "Ayo, dua wanita cantik ini, aku ingin bertaruh satu sama lain, ayo." Sasuke di sebelahnya memandang Naruto tanpa rasa jijik. Dia masih tidak tahu malu seperti sebelumnya. Dia selalu menganggap dirinya sebagai teman kakak laki-lakinya, dan bersikeras memanggilnya kakak. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, Fate mengalahkannya setiap hari tidak mungkin. Dia baru saja tiba di sekolah, dan dia menggunakan namanya sendiri untuk membodohi dua gadis kecil. Sakura kecil dan Ino tersipu dan saling memandang, berpikir bahwa pria ini sangat tampan, jadi dia tidak akan menderita. Jadi mereka mengertakkan gigi dan menutup mata, dan mencium Naruto pada saat yang bersamaan. Tepat ketika ciuman itu akan tiba, Naruto tiba-tiba mundur. Boom, Sakura kecil dan Ino bertabrakan. "Kenapa dahimu lebar? Kenapa kamu memukulku?" "Aku masih ingin bilang, dasar babi Ino, aku sangat kesakitan." Keduanya sangat marah. Di saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Naruto dan menggeram. "Kenapa kamu bersembunyi?" "Ya, jangan marah. Aku tiba-tiba teringat bahwa ini ciuman pertamaku, dan anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri di luar." "Haha." Naruto mengusap dagunya dan berkata dengan kejam. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Hinata, dan Hinata malu. Tersipu, dia bersembunyi di belakang Hyuga Hiashi, seolah dia tidak memperhatikan arah ini. Tapi dia bisa menemukannya dengan mengamati dirinya sendiri. Hinata menghela nafas lega panjang. Boom! Sakura kecil dan Ino memukul kepala Naruto dengan tinju mereka, menyebabkan Naruto terhuyung. Keduanya berteriak pada Naruto, "Bajingan!" Setelah mengatakan itu, mereka pergi bersama. Sasuke mencibir di sampingnya. "Itu pantas." Naruto menatap kosong pada Sasuke. "Apa yang kamu tahu? Bocah nakal?" "Tuan, ini yang disebut hidup di antara ribuan bunga. Bahkan tidak ada sehelai daun pun yang menempel di tubuhmu. Dan kamu memasang antrean panjang untuk menangkap ikan besar, mengerti?" "Kamu tidak mengerti walaupun kamu mengatakannya." Seorang pria baja lurus dengan tiang beton. Tidak heran di kemudian hari, menantu perempuan itu akan tetap menjadi janda. "Apa katamu?" Wajah Sasuke penuh amarah. "Saya tidak mengatakan apa-apa, dengarkan saja." Gurunya baik-baik. Saat dia berbicara, dia mengarahkan pandangan Sasuke ke platform puncak. Saat ini, penguji baru saja selesai berbicara dan memimpin Hokage ketiga ke platform pertemuan puncak. Saya melihat Hokage ketiga, mengenakan jubah kerajaan dan topi bambu, berjalan perlahan menuju platform puncak. Setelah berdiri kokoh, dia berkata kepada Xiao Qiang yang baru terdaftar, "Desa Shinobi Konoha bukan hanya sebuah organisasi bagiku. Shinobi Konoha setiap tahun, banyak ninja yang lahir, tumbuh, berkembang,
dan bertarung dengan gagah berani. Untuk melindungi desa, mereka mengorbankan nyawa mereka. Sekalipun orang-orang di desa tidak memiliki hubungan darah, tetapi bagi saya sangat penting keluarga. Selama masih ada dedaunan yang menari, api akan menyala, dan bayangan api akan menyala bersinar di desa. Dan biarkan daun-daun baru bertunas. Hanya ketika Anda ingin melindungi orang-orang yang paling Anda sayangi, kekuatan ninja yang sebenarnya itu akan terlihat. Hanya ada satu kehidupan di dunia ini. Jadi jangan harus memaksakan diri untuk memilih jalan yang tidak kamu sukai. Para siswa yang hadir sangat tersentuh, bahkan Erzuzi pun begitu bersemangat ketika mendengarnya. Dia hampir berkata, "Aku ingin menjadi anak buahnya Hokage." Hanya Naruto yang mencibir di dalam hatinya, dan bahkan ingin berkata kepada Erzuzi, "Sudah berakhir, Erzuzi, keluargamu sudah tiada." Setelah menyelesaikan cuci otak, generasi ketiga berkata kepada Xiao Qiang dan siswa lainnya, "Hari ini adalah hari pertama pendaftaran kalian, dan kami telah menyiapkan acara untuk kalian semua. Sore harinya, kami akan melakukan latihan darurat untuk invasi Konoha. Setelah itu, kita bisa makan besar bersama." "Oh, bagus sekali. Panjang umur Tuan Hokage ketiga." Para siswa yang tidak tahu apa-apa bersorak, bahkan Sasuke pun terlihat bersemangat, hanya Naruto yang menundukkan kepalanya dan mencibir. Saat itu malam, semua orang bernyanyi dan menari di alun-alun sekolah, mengadakan pesta api unggun. Melihat ke sudut yang tak terlihat, bayangan hitam melintas, dan Naruto yang tersenyum berjalan keluar dari sudut, kembali ke kerumunan di tengah pesta api unggun. Tanah suku Uchiha Itachi berdiri di tiang telegraf dengan wajah muram, seolah sedang memikirkan kehidupan, lalu mengambil keputusan dan berdiri. Dan tidak jauh darinya, dua sosok malang sedang menatapnya dengan sembunyi-sembunyi. Salah satu tokoh yang lebih pendek berkata, "Apakah benar-benar tidak perlu mengatakan yang sebenarnya kepadanya? Apakah itu terlalu kejam baginya?" Sosok lain menghela nafas, "Kita tidak bisa bergerak sekarang. Begitu kita melakukannya, situasi Uchiha mungkin akan lebih parah." Dan Itachi telah mengambil keputusan. Bahkan jika dia berkata begitu, dia akan tetap memilih cara ini. Dia sungguh seorang orang yang lembut. Kedua sosok tersebut adalah Naruto dan Uchiha Shisui. Kali ini mereka datang ke sini terutama untuk mengantar orang-orang Uchiha yang tersisa, dan membantu Shisui mendapatkan beberapa pasang mata untuk dimanfaatkan. Sudah dimulai, Naruto menghela nafas. Ya, Shisui setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia perlahan melihat ke arah pintu masuk penjaga Konoha, dan melihat pusaran perlahan muncul dari gerbang penjaga. Itu adalah Uchiha Obito. "Apakah dia yang terkuat dari klan Uchiha yang kamu katakan?" Shisui berkata perlahan. "Itu benar," Naruto berkata terus terang. "Dan dia adalah dalang di balik pemberontakan ekor 9, Akatsuki diprakarsai olehnya. Dan dia adalah dalang sebenarnya di balik Akatsuki. Kali ini Konoha mempekerjakannya untuk membantai klan Uchiha. Kamu bilang ironi bukanlah ironi. Setelah malam ini, kamu bisa pergi ke desa Rain Shinobi." Naruto berkata perlahan, "Itachi juga harus pergi ke Akatsuki setelah malam ini. Sama seperti kamu menemukan cara untuk bergabung dengan Akatsuki dengan Itachi, Itachi mungkin akan menatap pemimpin panggung Akatsuki. Kamu bertanggung jawab untuk mengawasinya." Shisui melirik ke arah penjaga Konoha yang dibantai yang tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan menghela nafas dalam-dalam. "Oke." Di sisi lain, Itachi juga mulai membunuh orang-orang biasa di klan Uchiha. "Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Ayo kita ke bisnis dulu." Naruto berdiri dan berkata, "Pergi saja ke tim keamanan untuk mencari mata cadangan ketika semuanya hampir selesai." Shisui juga berdiri, dan mengikuti Naruto dalam sekejap. Setelah itu, Naruto dan Shisui muncul di rumah Itachi. Uchiha Fukio atau Fugaku dan Uchiha Mikoto sedang duduk menghadap dinding, dan tidak ada respon atas kedatangan mereka. Shisui melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki, sang patriark. Uchiha Fukio bergerak sedikit, dan berkata ke dinding, "Kupikir Itachi akan tiba lebih dulu." Shisui merasa ngeri saat mendengar kalimat ini. Apakah sang patriark tahu bahwa saya belum mati? Sebelum Uchiha Fugaku membuka mulutnya, Naruto menjawab, "Apakah menurutmu kepala keluarga Konoha yang paling bermartabat adalah orang yang matang? Saya kira mereka mengetahuinya ketika Anda secara diam-diam memindahkan sukunya. Atau menurut Anda klan Uchiha bagaimana caranya sia-sia membiarkanmu memindahkan begitu banyak anggota klan tanpa suara?"
jadi sebaiknya kamu mengandalkan Patriark Fugaku untuk melindungimu. Fugaku berbalik kaget, melihat sosok Naruto, dia sedikit tertegun, dan berkata dalam hati, ternyata itu Jinchuriki ekor 9. Kamu benar, aku telah mengirim seseorang untuk menyelidiki setelah orang-orang dari klanku terus menghilang. Kupikir begitu Konoha sudah mulai beres, jadi saya berencana untuk melancarkan kudeta terlebih dahulu. Kemudian, saya menyelidiki dengan cermat dan menemukan bahwa semua anggota yang hilang adalah anggota Uchiha yang mengikuti Shisui atau Pro Konoha. Saya kira-kira Anda belum mati. Setelah itu kemudian satu demi satu, orang-orang berubah menjadi mereka dan mengirim mereka ke garis depan perbatasan untuk berpura-pura mati dan menjadi kedok bagi Shisui. Tapi yang tidak saya duga adalah orang yang berdiri di balik kejadian itu ternyata adalah seorang anak yang baru berusia 7 tahun. Fugaku berkata perlahan, sebagai Jinchuriki ekor 9, tidakkah kamu takut aku akan mengendalikan ekor 9? Kamu harus tahu bahwa seluruh desa semua orang tahu bahwa Sharingan dapat mengendalikan ekor 9. Naruto menjulurkan bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mencobanya. Naruto berkata kepada Fugaku, dua orang di luar itu mungkin bukan lawanmu, kamu tidak peduli. Fugaku berhenti sejenak, rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Biarkan aku menghilang ke dunia ninja bersama keluarga korup ini. Aku percaya bahwa Uchiha baru akan terus bangkit di tempat kita kelelahan. Dia memandang. Dia melirik ke arah Shisui. Jangan terlalu memikirkan generasi ketiga. Apa yang bisa kamu deteksi belum tentu tidak bisa dideteksi oleh generasi ketiga. Lagi pula dia juga bayangan Konoha. Naruto mengaktifkan mode pelarian mulut dan berkata, Danzo mengambil salah satu mata Shisui. Ketika Shisui mendengar apa yang akan dia katakan, Naruto balas menatap. Klan Uchiha yang tersisa tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Jika mereka ditemukan oleh Danzo generasi ketiga, satu-satunya harapan akan hilang. Naruto melanjutkan, sebaiknya kamu berpura-pura mati dan terus memimpin sisa klan Uchiha. Aku yakin kamu juga cinta damai. Lagi pula, tidak baik jika kerabat dan teman mati di depanku. Naruto menekankan nadanya ketika berbicara tentang teman. Fukiyu menatap Naruto dalam-dalam, jika generasi ketiga mengetahui bahwa aku tidak mati, mereka tidak akan melepaskannya, bahkan Sasuke akan berada dalam bahaya, dan Konoha tidak lagi memiliki tempat untuk Uchiha. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, ucap Naruto sambil berpura-pura mengeluarkan dua boneka dari sakunya, namun sebenarnya mengambilnya langsung dari ruang sistem. Boneka stand-in dapat meniru tubuh identik dengan setetes darah untuk manipulasi. Setelah wayang dihasilkan, ia sama persis dengan penggunanya, namun tidak memiliki kekuatan penggunanya. Ini adalah dua gadget yang diberikan Naruto kepadaku saat aku masuk. Kupikir itu tidak akan berguna di dunia di mana klon berkeliaran, tapi aku tidak menyangka itu akan sangat berguna. Teteskan darah di atasnya, Naruto memberi Tomioka dan Mikoto masing-masing boneka. Setelah keduanya berlumuran darah, di bawah tatapan ngeri keduanya, boneka itu dengan cepat tumbuh menjadi dua Fugaku dan Mikoto yang identik. Naruto bersiul, oh, aku tidak menyangka istri kepala keluarga memiliki sosok yang begitu baik. Keduanya langsung bereaksi dan memanipulasi stand-in untuk pergi ke ruangan lain untuk berpakaian. Mikoto tersipu sementara Fugaku memelototi Naruto dengan marah. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Naruto merentangkan tangannya, aku masih anak-anak. HMPH, Fugaku yang memakai topi pengampunan tidak mau berbicara dengan Naruto. Setelah beberapa saat, kedua kembaran itu kembali ke rumah menggantikan Tomioka dan Mikoto yang mati. Kelompok itu meninggalkan rumah Sasuke. Saat ini, sosok Itachi muncul di luar rumah, memandangi orang tuanya yang duduk di kamar, terdiam. Tidak ada jebakan, masuklah, kata pengganti Fugaku. Itachi mendorong pintu dan masuk. Ayah, saya tidak ingin saling membunuh dengan putra saya sendiri. Fugaku terus memanipulasi kembarannya dan berkata, begitukah, kamu ada di pihak mereka? Ayah, ibu, aku, gumam Itachi. Kami mengerti, Itachi. Mikoto memanipulasi kembarannya dan menjawab, berjanjilah padaku satu hal lagi. Sasuke dipercayakan padamu. Fugaku menerimanya. Itachi di belakang stand-in perlahan berjalan ke depan, memegang pisau dengan tangan gemetar, dan air mata mengalir perlahan dari Mangekyo. Dibandingkan denganmu, rasa sakit kami hanya sesaat. Meski pemikiran kami berbeda,
Aku tetap bangga padamu, kata pengganti Fugaku. Itachi gemetar dengan air mata dan mengangkat pisau di tangannya. Di luar rumah, Naruto dan Shisui membuka mata lebar-lebar dan memandang Fugaku dan Mikoto yang sedang duduk di atap sambil tertawa. Kebaikan ayah dan kesalehan anak laki-laki sangat tersentuh. Seluruh keluarga adalah penulis naskah drama. Saat ini, Naruto menamparkan pahanya, hingga patah, lupakan individunya. Siapa yang kamu lupakan? Orang-orang di sebelahnya memandangnya dengan heran. Hanya untuk melihat bahwa pakaian Naruto berubah dari pakaian latihan menjadi kostum Anbu hitam dalam sekejap, dengan topeng di wajahnya. Menghilang di depan mereka bertiga dengan desir, pupil Shisui dan Fugaku menyusut. Cepat sekali, mereka saling memandang. Apakah kamu melihat kemana dia pergi? Dan Naruto bergegas menuju penjaga Konoha dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan Uchiha Obito baru saja membantai penjaga tersebut dan hendak mengungsi. Pada saat ini, beberapa kunai menembak ke arah Obito dan melewati Obito. Saya melihat seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan rambut lurus, menatap Obito dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Obito memandangnya, dan berkata dengan berpura-pura, mata yang bagus. Setelah berbicara, dia melemparkan pisau rantai dan menjeratnya. Si cantik tampak ketakutan, tidak, siapa yang akan menyelamatkanku? Di mata Obito yang sangat acuh tak acuh, dia menebas gadis dengan pisau di tangannya, melihat seorang wanita cantik akan segera meninggal. Di saat kritis, seorang Kunwu berdiri di depan gadis itu. Hah? Naruto menghela nafas lega, dan akhirnya menyusul. Dia menoleh dan menyapa si cantik. Hai cantik, apakah kamu tertarik untuk mengenalnya? Itu adalah Naruto yang datang ke sini, dan dia bergegas ke sini pada saat itu juga. Dan kecantikan yang dia selamatkan adalah kecantikan yang terlintas di Itachi Shinden. Uchiha Izumi, Naruto di kehidupan sebelumnya melihat Izumi muncul. Aku merasakan cinta pertamaku telah datang. Lagi pula, sebagai orang Cina, kecantikan dengan rambut hitam dan mata hitam lebih berdampak. Tapi ketika Izumi muncul dan dimusnahkan oleh Obito dalam beberapa detik, Naruto sangat marah sehingga dia ingin mengirimkan pedangnya ke Kishimoto. Ada 3 keindahan di Uchiha dari awal sampai akhir. Salah satunya adalah nenek moyang Uchiha Jiri, yang menciptakan Izanami dan memerintah Izanaki secara eksklusif. Sekarang abunya sudah hilang. Seorang Uchiha Mikoto, Mikoto, seorang pengganti. Aku salah berpikir. Mikoto sudah menikah dan seorang ibu, memiliki 2 anak, dan suaminya masih hidup. Itu tidak cocok, dan aku tidak cao-cao. Yang tersisa hanyalah sekilas Uchiha Izumi, meskipun dia selalu cinta bertepuk sebelah tangan untuk Itachi. Tapi, seperti kata pepatah, selama cangkul diayunkan dengan baik, tidak ada sudut yang tidak bisa digali. Setelah menjadi seorang ninja, Kuan Mei atau Izumi bertanggung jawab mengurus kehidupan sehari-hari istri daimyo. Dia hanyalah calon yang harus dimiliki untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Drama 2 orang yang dibawakan pasangan Fugaku nyaris tertunda. Itu berbahaya, Naruto menepuk dadanya, hampir membuat satu-satunya kecantikan klan Uchiha menghilang. Kuan Mei atau Izumi dan Obito melihat kemunculan tiba-tiba ini dalam diam, dan Anbu yang berbicara sendiri lagi, merasakan suasana hikmat di udara telah banyak mereda. Yo, halo, Naruto berkata kepada Obito, aku baru saja lewat, apa kamu percaya? Obito berpura-pura, iblis kecil. Tahukah kamu siapa aku? Namaku Uchiha Madara. Beranikah kamu menari di depanku? Naruto tidak bisa menahan tawa. Maaf, aku memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Istriku melahirkan hari ini. Bajingan, beraninya kamu menertawakanku, Obito berkata dengan marah sambil mengayunkan pisau Chunin ke arah Naruto. Naruto menahan Kuwu untuk memblokir pedang ninja Obito di satu tangan, dan menutupi dagunya dengan tangan lainnya. Maaf Tuan Madara. Kami adalah pasukan khusus yang berspesialisasi dalam taktik pembunuhan, dan biasanya kami tidak tertawa kecuali kami bisa, mau bagaimana lagi? Kata Naruto lagi, terdengar tawa. Suara Obito terdengar semakin marah, bajingan. Saat ninja Obito bertabrakan dengan kunai Naruto, ninja tersebut melintas seperti hantu, dan akhirnya melewati Naruto dan muncul dari belakang. Tiba-tiba ninja Obito berhenti tiba-tiba dan mengayunkannya ke arah berlawanan. Obito bangga berpura-pura berkata, matilah, bocah. Uchiha Izumi menatap sepasang saringan yang indah.
dan hendak berteriak keras. Ketika Naruto hendak memotongnya menjadi dua dengan pisau ninja, menghilang dengan gesekan, dan muncul di atas Obito dalam sekejap. Melihat Naruto dengan si kecil ini bola di tangannya, dia menghempaskan Obito ke tanah dengan keras, dan Naruto masih meneriakkan slogan, 1.2.3, ayo pergi. Tepat ketika Naruto jatuh, Obito sudah melubangi lagi, dan Naruto tidak mengejarnya. Anda harus tahu bahwa ninjutsu penyelamat nyawa Obito adalah yang kedua setelah Paman Ular, dan Uzumaki berteriak ngeri di balik topeng. Bajingan, siapa kamu, siapa? Ya, seperti yang kubilang, aku hanya seorang pejalan kaki yang lewat, aku tidak bisa menahan diri saat melihat wanita cantik, jangan terlalu bersemangat. Naruto merentangkan tangannya dan berkata pada Obito. Pada saat ini, sosok hitam kepala Nepenthes tumbuh di tanah di sebelah Obito dan berkata kepada Obito, Madara, tugas sudah selesai, ayo keluar. Obito menatap Naruto dalam-dalam, lalu menatap Izumi lagi, dan Izumi mundur ke belakang Naruto dengan ketakutan, meninggalkan satu lagi anggota klan Uchiha yang tidak lagi menjadi masalah. Aku ingat kamu bocah. Sebelum dia selesai berbicara, Naruto tertawa lagi, dan Naruto melambaikan tangannya, maaf, aku memikirkan sesuatu yang membahagiakan lagi. Istri temanku akan melahirkan hari ini. Haha. Tunggu aku. Suara jengkel Obito perlahan menghilang ke dalam pusaran. Naruto berbalik dan membantu Kuan Mei melepaskan rantai di tubuhnya. Hei, cantik, apakah kamu tertarik untuk ikut denganku? Komunikasi mendalam di kedalaman jiwa. Sebelum Izumi sempat menjawab, dia melihat tiga sosok muncul di samping Naruto. Salah satunya langsung mengangkat bagian belakang leher Naruto dan menariknya ke atas. Bos, tolong jangan lakukan ini, kamu akan menjadi pria Hokage di masa depan. Didiskreditkan. Adalah Uchiha Shisui, Fugaku dan Mikoto yang datang ke sini. Melihat mereka bertiga, Izumi menangis dan memeluk Shisui. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis berusia 13 tahun, dan dia biasanya hanya merawat hewan peliharaan. Genin yang sedang bekerja tiba-tiba mengalami genosida, melihat ibunya meninggal secara tak terduga dan hampir dibunuh oleh Obito, rasa takut di hatinya pun meledak, lalu pingsan. Shisui itu, bisakah kau menurunkanku? Jelek sekali, kata Naruto pada Shisui. Shisui tanpa ekspresi, apakah kamu terburu-buru hanya untuk menyelamatkannya? Naruto berhenti, aku pergi. Shisui, bagaimana kamu bisa begitu berdarah dingin? Dia adalah satu-satunya wanita cantik di klan Uchiha kamu. Tidakkah kamu ingin mewariskan gen luar biasa dari Uchiha? Dia tidak tahu bahwa Uchiha Zuo Liangna belum membuka matanya. Sudah rabun ya? Betul sekali, saringan itu rabun jauh, dan bisa disembuhkan dengan kacamata. Sudut mulut Shisui bergerak-gerak, dan dia menatap Naruto tanpa daya. Dia sudah terbiasa dengan kedutan bos yang sesekali terjadi, dan Fugaku di sebelahnya juga menyeringai. Merasa bahwa dia ada di sini untuk mengambil sudut putranya. Bagaimanapun, dia tetap menerimanya. Aku menyuruhnya untuk tidak menyerah bersama Itachi demi diriku sendiri. Dan sekarang tidak mungkin dia dan Itachi bisa bersama. Lagi pula, putranya membunuh ibunya. Mari kita mulai berbisnis. Naruto menepuk-nepuk tanah yang dibuang Shisui ke tanah agar menempel di tubuhnya, dan berkata pada Shisui dan Tomioka. Ketiganya kemudian pergi ke penjaga untuk mengambil saringan. Pada saat ini, pesta api unggun sekolah ninja telah usai, dan semua siswa kembali ke rumah masing-masing. Zuzi sedang berjalan di jalan berkebangsaan Hui, tetapi di sepanjang jalan gelap gulita. Seharusnya tidak, apa yang terjadi? Sasuke berlari dan berbelok di tikungan. Pupil mata Sasuke mengecil, ternyata senjata rahasia kunai ada di mana-mana di suku Uchiha, dan mayat suku Uchiha berjatuhan ke tanah. Dia berlari ke rumahnya dengan panik, dan melihat Itachi menunggunya. Sasuke panik dan berteriak, Oni-chan, semua orang di luar sudah mati, apa yang terjadi dengan Oni-chan? Kunai Itachi melintas di bahu Itachi sebagai jawaban, dan Sasuke panik. Apa yang kamu lakukan, kakak? Kemudian Itachi mengucapkan kalimat terkenal, Ododoyo, Mangekyo saringan suku Yomiku yang bodoh. Tiga pria malang berjongkok di atap di luar jendela, menyaksikan adegan saudara yang saling mencintai. Naruto tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Fugaku, keluargamu sangat pandai berakting. Lihatlah ekspresi dan kemampuan akting putramu. TSK, tentu saja. Fugaku menatap Naruto dengan tatapan kosong, dan terus menonton dengan ekspresi bahwa Laozi terlalu malas untuk berbicara denganmu.
dengar, kamu masih membiarkan Itachi menjaga Sasuke? Apa kamu yakin tidak akan merawatnya seperti orang bodoh? Naruto masih bergumam tanpa henti. Diam, Fugaku. Shisui mau tidak mau berkata, hei. Naruto mengangkat bahu tak berdaya, aku masih tidak sabar, ayo kita tonton acaranya. Detik berikutnya, Sasuke menutupi kepalanya dan berteriak keras, berbaring di tanah dengan mulut meneteskan air mata, dan bertanya, kenapa, kakak? Untuk menguji kemampuanku, kata Itachi pada Sasuke dengan tatapan kosong. Menguji? Kemampuan, hanya untuk ini? Sasuke terjatuh ke tanah, hanya untuk ini, semuanya. Untuk mencegahmu mengatakan bahwa jumlah kataku jelek, tonton sendiri videonya. Setelah masa cinta persaudaraan, Sasuke dirobohkan oleh Itachi dengan sebuah pukulan. Sasuke mendongak ketakutan dan melihat Itachi menangis, berteriak, jangan bunuh aku. Itachi berdiri di depan kedua pilar itu lagi, dan setelah tembakan Tsukuyomi lainnya, Itachi berkata kepada kedua pilar itu, lari, lari, terus lari, hanya untuk hidup, dan suatu hari nanti ketika kamu memiliki mata yang sama dengan milikku, kamu akan datang kepadaku. Ketika Itachi selesai berbicara, Sasuke gemetar beberapa saat, dengan ekspresi kebencian di matanya, dan kemudian di bawah tatapan Itachi, matanya menjadi merah, dan dia membuka kail saringan dengan marah. Itachi melihat saringan Sasuke, berbalik dan melompat menjauh. Melihat ini, Naruto berkata kepada Fugaku, lihat, kamu tidak memiliki tempat di hati anakmu. Itachi berperan sebagai Tsukuyomi yang membunuh seluruh keluarga 2 kali berturut-turut, dan pilar kedua keluargamu baru saja membuka batu giok pengait. Lihatlah Shisui, lalu lihat Itachi, dan lihat dirimu sendiri, yang tidak membuka Mangekyo ketika dia meninggal. Dengan bakat ini, kamu dan Itachi masih sangat menyayanginya. Bahkan Izumi membuka kudis setelah melihat kematian seorang anggota klan. Bagaimana dengan giok 3 kait? Diam, Fugaku menggeram tak berdaya. Setidaknya dia orang pertama yang membuka mata klan Uchiha. Erzuzi membangunkan saringannya, merasa dirinya baik-baik saja lagi, mengambil 3 kunai dan mengejarnya, desir, desir, dan lemparkan ke Itachi. Setelah Itachi mengeluarkan sepotong air Pasifik, kunai melumpuhkan pelindung dahi Itachi. Erzuzi puas dan pingsan. Dan Itachi mengambil pelindung dahi, dan menitikkan air mata sedih. Jika aku membunuh seluruh keluarga, kamu akan membukakan Gouryu untukku. Dan jika aku mengetahuinya, aku akan membunuh Xiao Bai, Shiba Inu dari keluarga Sasuke di versi animasi, di rumah, bahkan mungkin membuka mata Anda. Lihat, lihat, Itachi berteriak karena marah. Naruto menyombongkan diri. Diam, keduanya menggeram dengan suara rendah. Fugaku dan Shisui menatap Naruto dengan marah. Meskipun semuanya sesuai harapan mereka, mereka juga merasa sangat tidak berdaya ketika menyaksikan anggota klan mereka dibunuh. Meskipun aku tahu bahwa rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek, bagaimanapun juga, yang satu adalah kepala klan Uchiha, dan yang lainnya adalah seseorang yang lebih suka menempatkan Mangekyo sebagai kepala klan daripada menjaga perdamaian di antara para klan dan Konoha. Meskipun Naruto membuat lelucon di sampingnya, mencoba meredakan suasana yang menindas, itu jelas tetap tidak berguna. Keduanya terdiam lama, dan Naruto berkata, ayo pergi. Orang-orang dari Konoha juga harus datang. Mereka bertiga meninggalkan suku Uchiha dalam diam. Melihat kegelapan Konoha, Naruto sangat merasa bahwa ini tidak sesederhana animasi yang dia tonton di kehidupan sebelumnya. Jika bukan karena pengaturan awal Naruto, seluruh klan Uchiha, ratusan nyawa akan hilang malam ini. Hanya menyisakan Itachi dan Sasuke. Meninggalkan tanah klan Uchiha, Naruto berkata kepada Shisui, bawa kepala suku dan istrinya ke tempat perlindungan klan Uchiha. Pergi sebelum generasi ketiga dan Danzo memblokir Konoha. Nyonya Kuanmei Mikoto telah membiarkan dia menjadi milikku. Klon bayangan telah diambil, dan saya akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Langkah selanjutnya bagi Anda adalah berkembang secara diam-diam, dan ketika waktunya tepat, saya akan membiarkan klan Uchiha berintegrasi sepenuhnya ke Konoha. Oke, Shisui terdiam beberapa saat dan berkata, saya harap hari ini akan segera tiba. Iya, Konoha akan segera mengantarkan kehidupan baru. Naruto, yang akrab dengan plotnya, tidak banyak bicara, tapi melihat ke arah malam dan menjawab dengan tegas kepada Shisui. Di sisi lain, Anbu Konoha,
Kakashi dan yang lainnya telah menerima perintah keamanan tingkat pertama ketika Madara menyerbu pengawal Konoha. Tetapi tidak ada tugas pasti yang diberikan sampai Naruto dan yang lainnya pergi, dan Danzo serta generasi ketiga datang ke Anbu. Danzo berkata, pasukanku akan pergi ke markas besar pasukan keamanan Konoha. Generasi ketiga mengikuti, pasukan saya pergi ke daerah Uchiha. Anbu bubar dalam sekejap dan berangkat menuju klan Uchiha. Ketika mereka sampai di tanah klan Uchiha, mereka melihat mayat berserakan. Sungguh sebuah tragedi, apa yang telah terjadi? Anggota Anbu bertukar kaget. Kali ini, generasi ketiga muncul dengan wajah muram. Segera cari yang selamat, ucapnya sambil melirik ke arah Erzuzi yang terjatuh di pinggir jalan. Salah satu dari mereka, Anbu, memeriksa Sasuke, dan berkata kepada generasi ketiga, saya menemukan yang selamat. Generasi ketiga berkata dengan santai, segera kirimkan ke kelas kedokteran. Ya. Pada saat ini, Kakashi memeriksa mayatnya dan berkata, yang lainnya semuanya terbunuh. Generasi ketiga memicingkan mata ke arah Kakashi, dan berkata dengan wajah cemberut, pulihkan semua yang tersisa. Saat ini, generasi ketiga berhenti sejenak, dengar, itu saja, jangan lewatkan mayat di dalam rumah. Seorang anggota Anbu yang berpikiran sempit berkata, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, itu terlalu kejam. Itu Uchiha Itachi. Kali ini Danzo datang dari belakang, Uchiha Itachi sangat muak dan benci terhadap rakyatnya, maka ia membunuh Shisui dan mengambil matanya, sehingga memicu konflik antara Konoha dan rekan senegaranya Uchiha, perselisihan, dan akhirnya berujung pada tragedi seperti itu. Omong-omong, Danzo membuka matanya yang menyipit dan menatap generasi ketiga. Kakashi terkejut beberapa saat, orang itu, bagaimana mungkin? Berhentilah berlama-lama, dan mulai bekerja, kata generasi ketiga dengan tegas. Anbu yang menerima perintah itu pergi dengan suara mendesing. Danzo berjalan perlahan di depan generasi ketiga, dengan cara ini semuanya beres. Sebelum dia selesai berbicara, generasi ketiga meliriknya ke samping. Apa solusinya? Sekarang ada tulang tebal yang menembus tenggorokan kita, mengerti? Hanya tulang kecil, Danzo menundukkan kepalanya. HMPH, Danzo bajingan, aku tidak bisa lagi mengabaikan kediktatoranmu begitu saja. Mulai sekarang, aku akan melepaskanmu dari posisi asisten Hokage. Generasi ketiga melihat ke depan dan berkata kepada Danzo di belakangnya. Apa, tapi Hiruzen? Aku, Danzo terkejut. Tidak apa-apa, kalau untuk desa, Uchiha juga anggota desa. Generasi ketiga melirik ke balik tembok di sebelahnya. Ada juga akar dari pembubaran bawahanmu. Dan aku akan segera mengeluarkan disposisi secara resmi kepadamu. Kamu akan dikurung sebelum itu. Dan kamu tidak akan keluar dalam waktu dekat. Setelah selesai berbicara, generasi ketiga berjalan ke depan. Danzo menatap generasi ketiga dalam-dalam, dan berjalan kembali tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, dua anggota akar muncul di samping Danzo, dan salah satu dari mereka berkata, Tuan Danzo, jumlah jenazah. Tidak, beberapa mayat menghilang tanpa bisa dijelaskan. Danzo meliriknya, apa, hendak menyangkal pencurian tubuh Uchiha. Aku melihat semuanya, ucap sebuah suara dari samping, Itachi lah yang membantai klan Uchiha. Dan aku akan terus mengawasi mulai sekarang, selama kamu berani menyerang Sasuke, aku akan membeberkan semua rahasia desa kepada negara musuh. Sepasang Mangekyo saringan merah di bawah topeng akar menatap Danzo. Setelah berbicara, dia berubah menjadi sekelompok burung gagak dan melarikan diri ke segala arah. Danzo membuka matanya yang menyipit dan mengutuk, sialan. Di sisi lain, Naruto diam-diam kembali ke apartemen tempat tinggalnya, memandangi kecantikan hitam panjang dan lurus yang tergeletak di ranjang besar yang mewah, tertawa dua kali, berbaring di samping Izumi, dan tertidur dengan nyaman. Keesokan harinya, teriakan keras terdengar di telinga Naruto, ah! Aku melihat Uchiha Izumi memegang dadanya dengan satu tangan dan memegang kunai di tangan lainnya, menggerakkan saringan dan menatap Naruto dengan marah. Naruto membuka matanya dengan linglung, melihat ke arah Izumi yang bersemangat ini menghela nafas, dan berkata dengan malas, baiklah, jangan terlalu bersemangat, aku berusaha keras untuk memindahkanmu pulang, besar kamu pingsan di desa pada malam hari. Aku tidak tahu harus mengirimmu kemana, kamu juga melihatnya. Aku hanya punya tempat tidur ini. Kuan Mei melihat sekeliling, melihat pakaian yang dia kenakan, dan menemukan bahwa dia tidak terlihat dilanggar.
Dia merasa lega. Terima kasih, saya akan pulang, dan saya pasti akan membalasnya di masa depan. Ngomong-ngomong, dia buru-buru bangun dan bersiap untuk kembali ke tanah suku Uchiha. Dia tidak yakin apakah mayat yang berserakan kemarin itu nyata atau hanya mimpi. Dia hanya ingat bahwa dia pingsan di samping kakak Shisui kemarin, dan dia tidak tahu bagaimana dia bangun di sini. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan kembali ke suku Uchiha. Naruto berbaring di tempat tidur, meletakkan kepalanya di tangannya dan berkata kepada Kuan Mei dengan tenang, jika kamu tidak ingin menghadapi pria pusaran air itu lagi. Ketika Kuan Mei mendengar tubuhnya membeku, ekspresinya ketakutan, kunai muncul di tangannya lagi. Dia menoleh ke Naruto dan berkata, siapa kamu dan apa yang terjadi kemarin? Naruto menghela nafas, dan duduk dari tempat tidur. Oh, aku, Uzumaki Naruto, Jin Kuriki ekor 9. Dan tentu saja identitas lainnya adalah Anbu yang menyelamatkanmu kemarin. Apa kamu adalah Anbu itu? Anbu bukan kakak Itachi dan yang lainnya, kata Kuan Mei dengan wajah terkejut. Kamu benar-benar bodoh. Klan Uchiha telah dimusnahkan. Naruto berhenti, dan berkata kepada Kuan Mei dengan suara yang dalam, dan itu adalah Uchiha, Itachi yang memusnahkan klan Uchiha. Tidak mungkin, kamu berbohong padaku. Bagaimana bisa Itachi? Kuan Mei segera berbalik dan ingin keluar, sama sekali menolak menerima kenyataan yang membuatnya marah. Naruto muncul di belakang Izumi dalam sekejap mata, membuat Izumi pingsan dengan telapak tangannya, dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Saat Kuan Mei bangun, hari sudah sore. Kuan Mei, yang hendak melompat dan melawan, mendapati dirinya diikat oleh 5 bunga yang memalukan. Dia memberi Naruto yang sedang menatapnya sambil tersenyum, siapa kamu? Kenapa kamu tinggal di belakang? Hentikan aku. Sudah kubilang, namaku Uzumaki Naruto, dan aku ingin menjadi anak buahnya Hokage. Hehe, kata Naruto sambil tersenyum, kamu dipercayakan kepadaku oleh kakak Shisui dan kepala keluarga Fukyu untuk menjagamu. Jika kamu pergi aku bahkan tidak berpikir untuk kembali lagi setelah kau meninggalkan suku Uchiha. Saudara Shisui, Kuan Mei ragu-ragu, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi kemarin? Naruto berhenti tertawa, dan berkata kepada Izumi, sudah kubilang, klan Uchiha dimusnahkan, dan Uchiha Itachi lah yang melakukannya. Tapi, Naruto terdiam, Hokage ketiga memberi perintah, dan Hokage membantu Danzo. Kamu yakin ingin kembali ke suku Uchiha? Apa, kok bisa, seru Kuan Mei. Anehnya, bukankah kalian suku Uchiha juga ingin melancarkan kudeta hari ini? Naruto menatap Izumi yang terkejut tanpa berkata-kata, dia benar-benar bodoh yang tidak mengerti apapun. Tidak mungkin, Hokage ketiga. Dia, Kuan Mei memikirkan Hokage ketiga yang baik hati, dengan ekspresi tidak percaya. Tanpa persetujuan dari generasi ketiga, siapa yang mampu memimpin Uchiha Itachi? Kapten Unit Anbu, Naruto terus menyatakan fakta kejam dengan nada dingin. Kenapa? Kuan Mei menutup mulutnya dengan kedua tangan. Kalau begitu ibuku mati, Itachi yang membunuhnya, kata Naruto. Uchiha Izumi akhirnya menangis dan menangis. Naruto berjalan ke arahnya perlahan dan memeluknya. Jangan khawatir, karena Shisui menempatkanmu di sini, aku pasti akan melindungimu. Izumi, yang menangis dan menangis, perlahan menutup matanya dan tertidur. Naruto dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Melihat matahari yang sudah terbenam di barat, Naruto membuka pesan sistem di benaknya. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyaksikan dan sedikit mengubah plot dari karya aslinya, kehancuran klan Uchiha. Dapatkan hadiah, pengenalan latihan seni bela diri gaya Guixian. Pengenalan latihan gaya Guixian, inilah awal mula Sun Wukong di 7 dunia Dragon Ball. Serangkaian latihan telah menjadi yang terkuat di dunia. Namun, Naruto mengusap dagunya, jika ada perkelahian, semua orang sama saja, jurus air, jurus api, dan sebagainya. Datanglah padaku. Sebuah gambaran muncul di benak Naruto. Kakek Madara, gaya api-apinya padam, Naruto. Ah, ha, cantik, ha, cantik, ha. Naruto merasakan hawa dingin di kepalanya. Tidak mungkin, citraku yang mulia tidak bisa hancur begitu saja. Masalah ini harus ditunda dulu tidur. Keesokan harinya, Naruto yang sedang tidur nyenyak dibangunkan oleh ketukan cepat di pintu. Naruto meregangkan tubuhnya, melepaskan kaki yang menutupi wajahnya, dan berjalan ke pintu sambil menguap.
Begitu pintu terbuka, wajah tua generasi ketiga yang baik hati muncul di depan Naruto. Naruto, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah kemarin? Sebelum dia selesai berbicara, generasi ketiga melihat Uchiha Izumi menggeliat setelah bangun tidur. Murid generasi ketiga menyusut, dan ekspresi ngeri melintas di wajahnya. Naruto berdiri di antara mata generasi ketiga dan Izumi dengan tenang, dan berkata dengan malas, "Apa, ini kakek generasi ketiga? Aku terlalu lelah kemarin, dan aku lupa kalau aku sudah pergi ke sekolah." Generasi ketiga bertanya pada Naruto dengan tenang, "Naruto, kan? Oh, aku mengambilnya. Saat itu malam pesta api unggun sekolah. Aku melihatnya pingsan di pinggir jalan, butuh banyak usaha untuk memindahkannya ke sini." Naruto berkata dengan suara yang bisa didengar Kuan Mei. Pada saat ini, Izumi yang mengantuk akhirnya sadar, melihat dalang di balik genosida Uchiha, kilatan kebencian melintas di matanya, dia menundukkan kepalanya dan berjalan di depan generasi ketiga, Tuan Hokage. Generasi ketiga bersenandung, dan berkata dengan nada bersemangat, "Saya tidak menyangka klan Uchiha masih memiliki yang selamat, ini sungguh hebat." "Tuan Hokage, kami klan Uchiha." Izumi bertanya dengan kepala tertunduk. "Oh, kupikir Uchiha Sasuke adalah satu-satunya yang selamat dari klan Uchiha." Generasi ketiga berkata dengan wajah sedih, "Aku tidak menyangka kamu akan diselamatkan oleh Naruto." Setelah selesai berbicara, generasi ketiga menghela nafas dengan munafik. Meskipun dia telah menebak garis besar masalahnya dari Naruto, Kuan Mei masih mengguncang tubuhnya, dengan kesedihan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Konoha sedikit gelisah akhir-akhir ini, terutama di suku Uchiha. "Jangan kembali dan tinggal di sini, sekarang aku punya tugas untukmu. Kamu harus tinggal di sini bersama Naruto sebentar, kamu bertanggung jawab untuk menjaganya, kehidupannya sehari-hari." Generasi ketiga tersenyum, dia melirik Naruto dan Izumi Mimichi. "Sungguh, kakek generasi ketiga, kalau begitu aku akan punya teman." Naruto berpura-pura bersemangat. "Ya, Tuan generasi ketiga," Kuan Mei menjawab dengan kepala tertunduk. "Naruto, karena kamu telah lulus ujian masuk, kamu harus pergi ke sekolah untuk belajar dengan giat." Generasi ketiga berkata dengan serius kepada Naruto setelah menjelaskan, "Jika tidak mungkin memberikan uang kasih sayang kepada mereka yang belum berkontribusi pada Konoha." "Oke, kakek generasi ketiga," jawab Naruto dengan mata menyipit. Mendengar jawaban Naruto, generasi ketiga berbalik dan berjalan keluar. Generasi ketiga berjalan ke sebuah gang dekat rumah Naruto, dan sesosok tubuh muncul di samping generasi ketiga dalam sekejap. "Apakah terjadi sesuatu di sekitar Naruto 2 hari ini?" generasi ketiga bertanya. Laporkan Hokage sama. Dalam perjalanan Naruto pulang dari sekolah kemarin lusa, seseorang dengan topeng pusaran air terikat Uchiha Izumi muncul. Saat Anbu kita muncul bersama Naruto, dia meninggalkan Uchiha Izumi dan mundur. Wajah kucing Anbu ngomong-ngomong. "HMPH, laporkan padaku kapan saja kamu suka ini di masa depan." Generasi ketiga berkata dengan tidak senang. "Hai," Anbu berwajah kucing menghilang di samping generasi ketiga dalam sekejap. Kemudian generasi ketiga bergumam, "Uchiha Izumi, Itachi, sepertinya selain adik laki-laki, kamu memiliki kelemahan lain yang kami temukan." Di sisi lain, Naruto berkata kepada Kuan Mei, "Bagaimana? Apakah kamu masih memiliki pemikiran tentang Hokage ketiga?" Uchiha Izumi menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. "Kamu bisa istirahat di rumah, ada makanan di lemari es, jangan keluar beberapa hari ini." Naruto berkata kepada Izumi, sebagai satu-satunya yang selamat dari Uchiha di permukaan. Hal ini sangat jarang terjadi pada sebagian orang. "Tunggu sampai waktu ini berlalu," katakan lagi. "Apakah kamu berbicara tatap muka?" Izumi terkejut. "Apakah ada orang lain di Uchiha?" "Hei," Naruto tersenyum, "apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya?" Naruto tidak banyak bicara, "Aku masih anak-anak, lakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang anak kecil, kamu lebih banyak istirahat." "Apa masalahnya?" Kuan Mei bertanya dengan bingung. "Pergi ke sekolah," kata Naruto dengan marah. Izumi tercengang, "Apakah kamu bercanda? Kamu adalah elit Jonin 1 lawan 1 dan kamu masih harus pergi ke sekolah ninja." Terlepas dari Izumi yang linglung, Naruto keluar rumah dengan gembira, dan genosida Uchiha akhirnya berakhir, meski tidak sepenuhnya mengubah alur cerita dari karya aslinya, namun akhirnya menebus penyesalan menonton anime di kehidupan sebelumnya.
Naruto memegangi kepalanya, bergoyang dan berjalan menuju sekolah ninja. Jika orang-orang di kehidupan sebelumnya melihatnya, mereka pasti akan menyebutnya ahli, penipu jalanan macam apa, sangat menarik. Saya menyanyikan lagu anak-anak yang biasa saya bawa ke sekolah, matahari bersinar di langit, bunga-bunga tersenyum ke arah saya, burung kecil berkata lebih awal, mengapa kamu membawa bahan peledak di punggungmu? Ketika saya melihat ke belakang, sekolah sudah pergi. Hei, Naruto, suara malas terdengar dari sudut jalan. Naruto menoleh dan melihat seorang anak berkepala nanas sedang menyapanya. Itu adalah Nara Shikamaru. Hei, itu kamu, kepala nanas, Naruto menyapa, kamu terlambat loh, dan kamu masih berkeliaran di sini. Hati-hati Tuan Hokage akan memecatmu. Bocah brengsek, kamu tidak sama, sebuah suara datang dari belakang Shikamaru, dan kepala landak merah yang dicat di wajahnya berteriak pada Naruto, yang diikuti oleh Inuzuka Fang. Kamu tidak mengerti. Aku ingin menjadi seorang Hokage. Pernahkah kamu melihat seorang Hokage bersekolah di sekolah Jonin? Kata Naruto acuh tak acuh. Brengsek, akulah yang ingin menjadi Hokage, hanya karena kamu ingin bersaing denganku, gigi Inuzuka berteriak. Haruskah kita tetap bersekolah? Sebuah suara sederhana dan jujur terdengar, dan seorang pria gemuk datang di belakangnya, diikuti oleh Akimichi Koji dan Aburame Shino, mengenakan kacamata hitam dan menutupi wajah mereka. Sejauh ini, tim bolos sekolah Shinobi Konoha yang beranggotakan 4 orang telah tiba. Aku ingin pergi kepadamu, aku ingin lebih sering berjemur. Bukankah keluargamu mengajarimu apa yang diajarkan sekolah ninja kepadamu? Shikamaru berkata dengan malas, buang-buang waktu saja untuk pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Naruto, kamu sepertinya adalah ekor burung bangau. Naruto melambaikan tangannya, kamu tidak mengerti dunia jenius, makanlah ramen. Setelah berbicara, saya memimpin dan berjalan ke ramen Ichiraku. Sialan, Naruto bajingan, kenapa kamu teruskan saja, ikutlah aku akan membiarkanmu hehehe, bisakah kalian berdua berhenti bersikap kekanak-kanakan? Shikamaru, aku lapar, siapa namamu, yang berkacamata, Aburame Shino, maaf aku membaca manga sebelumnya, tapi rasa keberadaanmu terlalu rendah, dan aku terus melupakanmu. Anbu, yang mengikuti Naruto, menghela nafas tak berdaya. Ini adalah Pangeran Konoha. Dia melihat sekeliling dan melihat para chunin dari keluarga Akamichi, Shikamaru, dan Aburame diam-diam mengikuti di belakang mereka. Ada apa? Di malam hari, Naruto mengucapkan selamat tinggal kepada trio yang membolos, dan datang ke gerbang sekolah sendirian untuk mengirim pulang istri tertua untuk meningkatkan hubungan mereka. Seorang anak laki-laki berambut hitam berjalan lurus menuju Naruto. Itu adalah anak yatim piatu milik Uchiha, Sasuke. Ikut denganku, kata Sasuke acuh tak acuh pada Naruto. Naruto mengangkat bahu dan mengikuti Erzuzi ke tempat latihan Konoha. Bertarunglah denganku, Naruto, kata Sasuke dengan ekspresi muram, biarkan aku melihat jaraknya denganmu. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkanmu, kata Naruto malas, akulah yang mendapat nilai terburuk. Diam, aku tidak percaya orang yang menyuruhku berhati-hati setiap hari adalah sampah di ujung derek, geram Sasuke. Naruto memuntahkan rumput di mulutnya, aku tidak tahu mengapa rumput ekor anjing terasa begitu menarik di mulutnya, dan dia mengeluarkan bel kepada Sasuke, ayo, coba sentuh bel ini. Bajingan, bahkan kamu meremehkanku, Sasuke mengeluarkan kunai di tangannya, dan melemparkannya ke Naruto, yang memiringkan kepalanya dan menghindar. Sasuke mengeluarkan gulungan lain dari tubuhnya, Shieyin mengeluarkan beberapa senjata rahasia dan melemparkannya ke arah Naruto ke segala arah, dan melihat senjata rahasia itu berjalan mengelilingi Naruto membentuk busur. Tiba-tiba Sasuke menarik kedua tangannya, dihubungkan dengan benang sutra. Senjata rahasia itu mengikat Naruto dengan erat. Si, Wei, Sen, Hai, Yin, gaya api teknik bola api hebat, bola api besar keluar di sepanjang benang sutra. Naruto melihat benang sutra bengkok dan bola api seukuran baskom di tubuhnya, dan berpikir bahwa memang ada kesenjangan kekuatan antara Sasuke 5 tahun kemudian. Bola api itu menenggelamkan Naruto, dan Sasuke menatap Naruto yang terbakar, terengah-engah, dengan tatapan matanya yang menyuruhmu untuk meremehkanku. Pada saat ini, Naruto yang terbakar berubah menjadi sepotong kayu dengan keras, dan suara Naruto terdengar dari belakang Sasuke, ya, kamu memang pangeran dari keluarga nomor 1 di Konoha.
Sasuke langsung terkejut, melompat mundur. Aku melihat Naruto berdiri di belakangnya dengan senyuman menyipit, dan kemudian berubah menjadi kepulan asap dengan keras. Benar, izinkan aku menggunakan 3 jenis ninjutsu. Di antara teman-temanmu, aku, Naruto, ingin menyebutmu yang terkuat. Suara Naruto terdengar dari belakang Sasuke lagi. Sasuke was horrified, turned his head to look, and saw Naruto standing firmly behind him, as if he had never left. Sasuke lowered his head, and after a while, tears and snot flowed everywhere, crying and shouting to Naruto, "Where to escape? Teach me to become stronger." "Nani?" Naruto was stunned. "Are you sure you want me, a kid who just entered the ninja school, to be my teacher?" "Sure," Sasuke wiped the tears off his face. "That man told me to stay away from you more than once. He said he was not sure of winning you." Naruto was speechless. He didn't know if Itachi had really discovered his own strength, or he was talking about the 9 tiles in his body. But Naruto thought of the reward given by the system yesterday. Hehe. "Terserah sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Biarkan kamu melihat sudut kekuatanku." Naruto merasakan sekelilingnya, dan menemukan bahwa Anbu, yang sedang menatapnya, tidak ada. Dia mungkin menemukan bahwa tidak ada yang perlu diperhatikan, jadi dia berkeliling check out. "Terlihat bagus," kata Naruto ringan, "Senchen Ziyu Chou Shisu Yin Sen, 1000 burung." Melihat tangan Naruto yang bergemuruh seperti 1000 burung yang berteriak di telinganya, mata Sasuke membelalak. Naruto merasa Anbu yang selama ini memperhatikan telah menarik perhatian, dan menghantam Chidori di pohon besar dengan keras, dan seluruh pohon raksasa itu meraung dan jatuh di bawah tatapan mata Sasuke yang ketakutan. Sasuke menatap Naruto dengan mata panas, seperti yang diharapkan dari keberadaan yang membuat pria itu takut. "Di mana harus melarikan diri? Tolong ajari aku, selama aku bisa membunuh orang itu, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja." Naruto menyentuh dagunya dan berkata, "Itu bukan tidak mungkin. Itu tergantung apakah kamu memiliki ketekunan untuk menanggung kesulitan." "Sistem? Bisakah kamu mengirimkan ke pikiran Sasuke momen puncak Sun Wukong, Guixian Ren, dan Kevin berlatih gaya Guixian?" Naruto bertanya dalam benaknya. Sistem terdiam beberapa saat. "Ding dong, ya, stabil." Saat ini, Sasuke dengan bersemangat berkata kepada Naruto, "Ya, aku bisa makan segala jenis kepahitan, selama aku bisa menjadi lebih kuat." "Baiklah, mulai besok saya akan memberikan Anda seperangkat metode latihan bela diri. Selama Anda berlatih sesuai dengan yang di atas, saya jamin Anda akan bisa membalas dendam," kata Naruto sambil menatap Sasuke dengan tegas. "Pelatihan seni bela diri?" Sasuke memandang Naruto dengan tatapan jijik. "Apa gunanya itu? Kamu bisa mengalahkan siapapun hanya dengan kemampuan fisik, apalagi pria itu." "Hehe, kamu belum pernah dikalahkan oleh Kaisar Gerbang 8. Dan kamu minum beberapa hidangan seperti ini." Naruto berkata kepada 2 pilar dengan wajah misterius, "Biar ku beritahu, ini adalah teknik budidaya yang tersisa dari petapa 6 jalan yang legendaris." "Petapa 6 jalan? Tidak mungkin." Sasuke tampak tidak percaya. "Lihat saya." Naruto menggeram, membuat Sasuke gemetar ketakutan, dan tanpa sadar menatap mata Naruto, hanya untuk melihat bahwa mata Naruto berubah dari biru-biru menjadi sepasang pupil ungu yang aneh, berputar perlahan. Sasuke jatuh ke dalam halusinasi. Sasuke memandang dunia berisik di depannya dengan keterkejutan yang tidak pasti di wajahnya. Bukankah ini sama dengan saringan milik pria itu? Saat ini, Naruto muncul di samping Sasuke. "Lihat, teknik budidaya yang ditinggalkan oleh Sage of Six Paths." Sasuke melihat ke depan, dan melihat seorang lelaki tua berkelahi dengan seorang anak kecil dengan ekor di atas ring. Kecepatan datang dan perginya sangat cepat. Tanpa sadar Sasuke membuka saringannya dan masih hanya bisa melihat bayangan sisa jeda saat kedua belah pihak bertarung. "Saya melihat anak itu berteriak, beberapa pukulan setelah gambar, dalam sekejap. Ada banyak bayangan anak-anak di atas ring. Ini bukanlah teknik klon, tapi bayangan sisa yang dihasilkan oleh gerakan berkecepatan tinggi. Terlihat bahwa kecepatan anak tersebut sebanding dengan dewa petir terbang." Dan lelaki tua itu tidak mau kalah, dan bertepuk tangan. Telapak tangan mengejutkan Wan Guo. Ada arus listrik terang dari tangan lelaki tua itu, dan Wukong langsung dikendalikan di udara. Tepat ketika Sasuke mengira kemenangan telah diputuskan, anak itu menatap bulan dengan mata memerah,
dan tubuhnya mengeluarkan nafas binatang. Saya melihat tubuh asli yang keriput merobek pakaian dalam sekejap, otot-otot di sekujur tubuh membengkak, dan tangan seperti bunga, menghadap ke bulan. Kemudian Sasuke melihat pemandangan yang paling membuatnya takut. Beauty, beauty, ada cahaya yang kuat di antara tangan lelaki tua itu dan melesat ke arah bulan, dan cahaya itu menghantam bulan dengan cepat. Bulan yang besar itu langsung dihancurkan oleh gelombang energi. Pada saat ini, Sasuke menarik diri dari halusinasinya dan menatap Naruto dengan kaget. "Yah, aku tidak berbohong padamu kan? Sampai akhir latihan bela diri ini, semua monster dan hantu bisa diatasi dengan satu gelombang. Jika tidak bisa ditangani, maka dua," kata Naruto pada Sasuke dengan kejam. "Saya ingin belajar," Sasuke berteriak pada Naruto dengan tidak sabar. "Jangan khawatir, sudah kubilang. Sampai jumpa di sekolah besok, dan kalau begitu aku akan mengajarimu." Naruto dengan malas berkata, "Aku akan membawa pulang istri tertuaku." Tidak tahu malu." Sasuke mengertakkan gigi dan menatap Naruto, tapi Naruto mengabaikannya dan menoleh ke arah sekolah. Ketika Sasuke berjalan kembali ke sekolah, dia melihat Naruto berjalan mengelilingi Hinata dengan wajah tegas. Seluruh tubuh Hinata memerah seperti apel, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja, dan keduanya meninggalkan sekolah dalam perkelahian. "Pelatihan seni bela diri," kata Sasuke dengan tekad di wajahnya. "Tunggu aku, Itachi. Aku akan segera menemuimu." Naruto menyuruh Hinata kembali ke rumah, berjalan kembali ke apartemennya dengan terhuyung-huyung, membuka pintu dan tercium aroma. Naruto kesurupan beberapa saat, dan kemudian teringat bahwa Uchiha Izumi tinggal di rumahnya mulai hari ini. Saat ini, Kuanmei menyiapkan makanan dan menunggu kembalinya Naruto seperti seorang istri. "Saya kembali," kata Naruto. "Selamat datang kembali, Izumi Kaido." Setelah makan, Naruto berbaring di tempat tidur besar yang mewah seperti ikan asin. Memandangi langit di luar jendela, dia telah berada di dunia ini selama 4 tahun. Dia telah mengubah beberapa hal dalam beberapa tahun terakhir. Namun dia belum mengubah beberapa hal ke depan, dalam beberapa tahun terakhir. Karena harus bersekolah, kekuatan saya sendiri akan memasuki masa stagnasi. Lagi pula, saya tidak bisa berlatih di tempat tidur sepanjang hari. Mulai sekarang, kecepatan mengekstraksi cakra setiap hari hanya akan 9 kali lipat dari Erzuzi dan yang lainnya. Sangat sulit untuk beradaptasi menjadi begitu lambat. Naruto menghela nafas. "Sepertinya di masa depan, aku akan melakukannya." Temukan cara untuk melatih keterampilan fisik. Bagaimanapun, tubuh adalah kata terakhir dari revolusi. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda masih bisa berlari. Sedikit yang mereka tahu bahwa Obito mengandalkan Kamui untuk masuk dan keluar dari desa ninja utama sesuka hati. Seolah-olah tidak memasuki wilayah siapapun. "Bukankah itu mengandalkan waktu dan ruang? Kamu tidak bisa mengalahkan teknikku." Setelah sekian lama memasang Uchiha Madara, tidak ada yang tak terkalahkan. Tapi dia tidak membobolnya. Elite Jonin 55 dari Laones mengajarkan bagaimana menjadi seorang pria setiap menit. Lihatlah Lord Madara lagi. Dia tidak terkalahkan dalam kekuatan tempur, dan 5 bayangan yang dia pukul menjerit dan tidak bisa lari karena tubuhnya yang lemah, sehingga dia dikendalikan oleh Zetsu hitam ayam yang lemah. Jadi tubuh adalah ibu kota revolusi. Selama aku bisa menggunakan Yegai sebagai nilai A datar, semua nilai 6 jalan adalah sampah. Naruto memandang Izumi yang sedang merapikan piring, dan berkata dengan gembira di dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari orang yang merawat Nyonya Daimyo sebelumnya. Dia berbudi luhur. "Itu tidak sia-sia, aku mempertaruhkan nyawaku, Izumi, untuk memaksa Obito untuk menyelamatkannya. Tidurlah." Jika kamu bertanya pada Naruto apakah dia baru saja tidur, Naruto pasti akan menjawabmu, "Aku anak berumur 7 tahun, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Pada hari kedua, Sasuke menunggu Naruto di sekolah ninja lebih awal, tapi dia menunggu sampai tengah hari, hanya untuk melihat 4 orang Naruto dan Shikamaru yang membolos berkeliaran ke sekolah dengan bola di mulut mereka. "Kenapa kamu di sini sekarang?" kata Sasuke dengan marah. "Oh, Erzuzi, maafkan aku melupakanmu." Naruto menepuk keningnya dan berkata pada Shikamaru dan yang lainnya, "Masuklah dulu, aku akan mengajari Erzuzi cara menjemput gadis." Setelah berbicara, dia membawa Sasuke ke tempat latihan sekolah ninja. Ketika dia berdiri diam di tempat latihan, Naruto mengeluarkan buku tulisan tangan dari tangannya dan melemparkannya ke Sasuke.
di atasnya tertulis beberapa karakter besar, Kame Senri Cheats. Saat Sasuke sedang bersemangat, Sasuke melihat beberapa baris kata kecil di pojok kanan bawah, ditulis oleh Sage of Six Paths. Cheat book ini murni fiktif. Kemiripan apapun hanyalah kebetulan, mohon jangan ditiru. Sasuke membuka buku cheat dengan curiga, hanya untuk melihat bahwa seluruh buku cheat memiliki 5 kata, semuanya tergantung pada gurunya. Wajah Sasuke penuh dengan tanda tanya hitam. Apakah kamu mengolok-olokku? Naruto terbatuk 2 kali karena malu dan berkata, buku cheatnya terlalu panjang, dan terlalu melelahkan untuk disalin. Menurutku lebih baik mengajarimu secara pribadi. Sasuke memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Selanjutnya, Naruto mengeluarkan gulungan segel ninjutsu, dan setelah dia membuka segelnya, cangkang kura-kura besar muncul di tanah, dan berkata kepada Sasuke, ayo, pakai. Sasuke bingung, apa-apaan ini? Naruto memandang Sasuke yang tampak jijik dan berkata, ini adalah pisau tingkat 6 jalan yang diturunkan dari petapa 6 jalan. Apakah kamu menginginkannya? Apakah kamu masih ingin menjadi lebih kuat? Apakah ini semua tekadmu? Cangkang kura-kura dari alat peraga Guixian Ren, alat peraga yang diperlukan untuk melatih gaya Guixian, yang secara otomatis dapat mengubah beban sesuai dengan penggunanya untuk mencapai efek latihan tubuh. Sasuke mengertakkan gigi dan membawa cangkang kura-kura di punggungnya. Saat dia meletakkan cangkang kura-kura di punggungnya, tiba-tiba tubuh Sasuke bergetar. Nani, ringan sekali saat kamu mengambilnya. Ikut denganku. Naruto mengabaikan Sasuke, dan membawa Sasuke ke sebuah peternakan di mana orang biasa sedang membajak dengan cangkul. Hei, Pak Tua, kami di sini untuk membantu. Naruto berteriak kepada lelaki tua yang sedang membajak sawah. Hei, ini Naruto, apakah ini ninja sama yang ingin merasakan hidup, bocah yang hebat? Orang tua itu menyeka keringatnya dan berkata, ayo, Sasuke, tunjukkan tanganmu, kata Naruto pada Sasuke dengan genit. Sasuke memelototinya, gaya api teknik bola api hebat, sebuah bola api menghantam selokan di sebelah ladang pertanian. Orang tua itu mengacungkan jempolnya, bagus sekali, saya akan merepotkanmu hari ini. Oke. Jangan khawatir, Pak Tua. Naruto mengambil cangkul di tangan lelaki tua itu dan menyerahkannya kepada Sasuke. Ayo, selesaikan membajak ladang ini hari ini. Sasuke memandang Naruto dengan marah. Kau biarkan aku membajak tanah. Naruto memberinya tatapan kosong. Saya suka bertani tetapi tidak bertani. Sasuke mengertakkan gigi, mengambil cangkul, dan mulai membajak tanah dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Naruto mengeluarkan kursi geladak entah dari mana, membuka payung matahari, berbaring di atasnya untuk berjemur di bawah sinar matahari, dan menyelesaikan tugas sehari-hari. Pada saat ini, trio yang membolos kelas berjalan dengan santai, dan kemudian ada 3 kursi malas lagi di samping lahan pertanian. Hampir malam ketika Sasuke selesai membajak tanah, dan dia kelelahan dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, melihat kelompok 4 orang yang membolos yang tergeletak di kursi geladak, dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia berjalan ke arah Naruto dan melemparkan cangkul ke Naruto. Hei, kita sudah selesai membajak. Naruto membuka matanya, dan melemparkan selembar kertas kepada Sasuke. Ikuti bahan-bahan di dalamnya untuk membelinya sendiri. Cara penggunaannya semua ada. Setelah berbicara, Naruto berdiri, melemparkan kapsul ke tanah, dan dengan keras, kursi geladak menghilang. Yang lain tampak terkejut. Naruto, kamu apa? Aku hanya berpikir untuk mengambil Hinata, dan lupa menutupinya dengan gulungan ninjutsu. Ini adalah gulungan segel super tak terkalahkan dan nyaman yang baru dikembangkan. Sangat mahal, ayo pergi. Setelah berbicara, Naruto lari dengan cepat. Shikamaru dan yang lainnya memiliki tanda tanya hitam di wajah mereka. Selama 6 bulan berikutnya, Naruto membawa Sasuke bekerja kemana saja di desa Konoha dengan cangkang kura-kura di punggungnya, mengantarkan ramen Ichiraku, dan mengangkut tanah ke lokasi pembangunan. Setelah berolahraga, keesokan harinya Sasuke tidak merasa lelah melalui mandi obat yang diberikan oleh Naruto, dan Naruto mengeluarkan kursi malas setiap hari dan ketiganya yang membolos berbaring dan menyaksikan Sasuke bekerja. Akhirnya, suatu malam setengah tahun kemudian, Sasuke melihat Naruto dan kepala kontraktor menerima upah untuk memindahkan batu bata. Sasuke dengan marah melemparkan cangkang kura-kura ke tanah. Bajingan, kamu benar-benar berbohong padaku, hanya ingin menghasilkan uang dariku.
Sasuke bergegas menuju Naruto dengan marah, dan mengayunkan tinjunya. Tetapi di mata Shikamaru dan yang lainnya, komandan menghilang dari tempatnya dengan desir, dan muncul di samping Naruto pada detik berikutnya. Dia mengayunkan tinjunya, dan Shikamaru serta yang lainnya berkata dengan ngeri, "Naruto, hati-hati." Kulihat Naruto sedikit memiringkan kepalanya dan menghindari tinju Sasuke. Tinju Sasuke menghantam keras dinding bata di belakangnya, membuat lubang besar. Naruto menghela nafas, lalu menoleh ke kontraktor yang tertegun itu dan berkata, "Maaf, Paman, aku tidak menginginkan uang hari ini. Kamu dapat memperbaikinya di sini." Baiklah, kontraktor itu mengangguk dengan cepat. "Ayo pergi." Naruto melotot, menatap Sasuke dengan tinjunya sendiri dan matanya berkaca-kaca, "Tambahkan saja masalah padaku." Setelah mengemasi kursi geladak dan mengucapkan selamat tinggal kepada trio yang membolos, Naruto membawa Sasuke ke tempat latihan. "Ada apa? Apakah kamu belum siap untuk belajar?" Sasuke menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. "HMPH, apakah kamu pikir kamu belum mengalami kemajuan sama sekali dalam 6 bulan terakhir? Sebagai pisau tingkat 6 jalan, cangkang kura-kura selalu dapat menambah berat sesuai dengan kebugaran fisik penggunanya, memungkinkan kamu untuk mempertahankan intensitas yang sama." "Berlatih tanpa sadar," kata Naruto pada Sasuke dengan sungguh-sungguh. Sasuke mengambil cangkang kura-kura itu diam-diam, menatap Naruto dengan mata berapi-api. "Oke, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Lanjutkan besok." Naruto melambaikan tangannya dan berjalan ke sekolah untuk menjemput Hinata. Di sisi lain, rumah Hokage, generasi ketiga duduk di kantor Hokage, mengamati desa Konoha melalui teropong, dan sesaat, mimisan menetes di lubang hidungnya. Desir, sesosok muncul di depan generasi ketiga. Generasi ketiga buru-buru menyeka darah dari hidungnya, dan terbatuk 2 kali. "Ahem, ada apa dengan Naruto? Apakah ada yang baru?" Orang yang datang adalah Anbu yang bertugas mengawasi Naruto. "Hai, Tuan Hokage, akhir-akhir ini tidak ada keadaan darurat, tapi selama ini, Naruto membodohi hantu kecil klan Uchiha untuk membantunya bekerja di mana-mana untuk membuat uang." "Nani?" Generasi ketiga terlihat bingung. "Mungkinkah saya memberikan biaya hidup yang terlalu sedikit?" "Yah, ada Uchiha Izumi yang tinggal di rumah Naruto, aku lalai, dan aku akan melipat gandakan biaya hidup Naruto setiap bulan." "Turun." "Hai," Anbu berkata dan menghilang. Generasi ketiga melihat sekeliling, dan mulai melemparkan teknik teleskop ke bola kristal tanpa mengalihkan pandangan darinya. "Nah, saya sedang berpatroli di desa," berpikir, mimisan keluar lagi. Di sisi lain, setelah mengantar Hinata pulang, Naruto menghela nafas di jalan. "Oh, anak bodoh dari keluarga Tuan Tanah tidak mudah untuk dibodohi. Sudah waktunya untuk memulai langkah pelatihan berikutnya, dan pendapatan uang saku lebih sedikit." Keesokan harinya, Sasuke datang ke sekolah lebih awal untuk menunggu Naruto. "Apa yang akan kamu lakukan hari ini?" Wajah Naruto penuh tanda tanya. "Apa dia main-main?" "Ahem. Hari ini ada tambahan konten pelatihan," dia berkata dan membawa Sasuke ke tempat latihan, dan sampai di bawah pohon. "Apakah kamu siap?" Naruto bertanya pada Sasuke dengan wajah aneh. "Oke," ucap Sasuke bersemangat, masih belum bereaksi dari kegembiraan kekuatan yang melonjak kemarin. Naruto mengeluarkan tali dan mengikat salah satu ujungnya ke pohon, dan ujung lainnya diikat erat ke tubuh Sasuke, dan dia menariknya dengan kuat. Itu sangat kuat. "Ini akan segera dimulai." Naruto berkata kejam kepada Sasuke, mengeluarkan sebuah batu dan melemparkannya ke pohon, dan menghilang di depan Sasuke dalam sekejap. Lalu suara Naruto terdengar dari kejauhan, "Tugasmu hari ini adalah menghindari serangan lebah, bukan untuk menyerang lebah." Sasuke menatap Naruto yang menghilang karena terkejut, kan? Saat ini, Sasuke hanya mendengar suara mendengung dari pohon. Sasuke mendongak, matanya langsung melebar, dan dia bersumpah, "Aku asteris, saya diseret kembali." "Naruto, aku membintangi kamu membintangi." Ketika Naruto kembali, dia menatap Sasuke, wajahnya sangat bengkak sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya. Untuk menggoda, telur, dengan, "Kamu, anjing, orang, dan bajingan," Sasuke mengertakkan gigi dan menggeram pada Naruto, lalu pingsan dengan gembira. "Ceka-ceka, sungguh sebuah tragedi." Naruto menyombongkan diri dan berkata, "Untungnya, aku tidak berlatih hal ini. Terlalu menyakitkan. Haha, aku tidak asin sama sekali."
Setelah mengambil Sasuke dan melemparkannya pulang, Naruto melemparkan catatan yang memberitahukan Sasuke untuk tidak lupa mandi obat, dan kemudian menyelinap pergi sebelum Sasuke bangun. Keesokan paginya, Naruto melihat Sasuke yang masih memar dan bengkak di gerbang sekolah, dan tidak bisa menahan tawa, hehehaha. Bajingan Naruto, kamu melakukannya dengan sengaja, Sasuke meraung, menarik perhatian sekelompok siswa sekolah ninja untuk menonton. Yah, jangan marah. Bukankah ini bagian dari pelatihan? Naruto berkata kepada Sasuke dengan nada nakal, jangan berlatih menghindar hari ini, ayo berenang hari ini, supaya kamu bisa santai. HMPH, Sasuke menatap Naruto dengan tajam, mengikuti Naruto ke danau di Konoha Housan. Hari ini kamu harus mengambil rolet besar ini dan berenang 100 putaran. Tidak masalah, Naruto menunjuk ke rolet besar yang terbuat dari tunggul pohon di belakang Sasuke. Sasuke memandangnya dengan jijik, ini hanya masalah sepele. Setelah mengatakan itu, dia mengikatkan tali ke tubuhnya dan melompat turun, berjuang untuk berenang. Saat ini, Naruto berteriak dari pantai, "Yo, Sasuke, aku lupa memberitahumu sesuatu. Aku melepaskan sekumpulan piranha di danau kemarin, hati-hati." Sasuke memandangi ikan yang berkumpul ke arahnya dan mengeluarkan raungan sedih dan marah. Di mana kamu melarikan diri, dasar bajingan, lalu dia berenang menjauh tanpa henti. Ini hari bahagia lainnya, Naruto keluar dari kursi malas dan memakai kacamata hitam. Menyaksikan Sasuke berenang di danau, sangat senang. 4 tahun kemudian, tempat latihan Konoha, kedua sosok itu bertarung sengit. Setelah 4 tahun berlatih, Sasuke sudah memiliki kebugaran fisik untuk tidak kalah dari Xiaoli, dan cangkang kura-kura yang berat tidak lagi menjadi bebannya. Aku melihat sosoknya berkedip-kedip, dan kecepatan pukulannya begitu cepat hingga membuat orang terpesona. Dan Naruto lah yang bertarung dengannya. Aku melihat tubuh Naruto bergejolak dengan energi dan darah. Seluruh tubuhnya memancarkan kabut hijau muda, dan sepasang 3 tomu saringan ungu yang mempesona perlahan berputar. Tidak peduli seberapa cepat Sasuke menyerang, dia selalu mampu bertahan lebih dulu. Setelah pertarungan lainnya, Sasuke melompat mundur, menurunkan tangannya, dan berteriak, "Chidori!" Lalu satukan kedua tangannya, mengejutkan telapak tangan semua negara, sebuah petir melesat dari telapak tangan ke arah Naruto. Dinding aliran tanah gaya bumi, Naruto bertepuk tangan, dan beberapa dinding menjulang di depannya. Guntur dan kilat menghantam dinding tanah dengan keras, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pada saat ini, Sasuke yang menembakkan senjata petir perlahan menghilang seperti hantu. Itu adalah tinju Kamesen Ryu After Image. Naruto tiba-tiba menoleh ke belakang, menangkap pukulan lurus Sasuke dengan satu telapak tangan. Keduanya melompat dalam sekejap, dan Sasuke berkata dengan penuh semangat, "HMPH, sekarang aku bisa menggambar bersamamu bahkan dengan cangkang kura-kura di punggungku. Sebentar lagi, aku akan bisa membunuh orang itu." Naruto terdiam beberapa saat, langit cerah, hujan berhenti. Dan Erzuzi merasa dia bisa melakukannya lagi. Hai, kamu begitu kuat sebelum kamu menyadarinya, keinginanmu akan segera terkabul. Sasuke tampak bersemangat, aku akan segera menemukanmu. Naruto menggelengkan kepalanya tanpa berbicara, mengeluarkan setelan dari sistem, dan melemparkannya ke Sasuke, kamu siap menjadi guru, dan aku akan memberimu hadiah di akhir. Sasuke mengambil pakaian itu, hanya untuk melihat bahwa dia mengenakan seragam olahraga oranye dengan tulisan kura-kura di punggungnya. Itu adalah pakaian latihan Sun Wukong yang dikenakan Naruto sebelumnya. Sasuke memandang Naruto dengan rumit, dia tidak lagi lebih kuat dari dirinya sendiri, dan bahkan memberinya kostum warisan Kamesen Ryu. Sambil memakainya, Sasuke berkata kepada Naruto, "Kemana harus melarikan diri? Terima kasih atas pengajaranmu selama ini. Meskipun kamu tidak sekuat aku sekarang, tapi aku akan melamar untuk ditugaskan ke grup yang sama denganmu setelah lulus." Kata-kata yang belum terucapkan setelah itu, Sasuke yang mengenakan pakaiannya terjatuh ke tanah dengan keras, dan butuh waktu lama untuk berdiri. Sasuke menatap Naruto dengan tanda tanya di wajahnya. "Yah, berat benda ini juga berubah-ubah sesuai dengan penggunanya. Satu-satunya kelemahan adalah tidak bisa menjadi lebih ringan setelah menjadi lebih berat. Kamu bisa memakainya saja, dan kamu akan terbiasa dalam beberapa hari," kata Naruto pada Sasuke sambil tersenyum. "Ayo, orang kuat, aku optimis padamu." Naruto berjalan menuju sekolah sambil tersenyum.
Selama beberapa tahun terakhir, Sasuke telah membuat kemajuan yang terlihat dengan mata telanjang. Cakra telah memperkuat tubuhnya, ninjutsu telah meningkatkan kecepatannya, dan Kame Senryu telah menghasilkan reaksi kimia yang berbeda di dunia ninja ini. Naruto menduga para jonin dari desa ninja itu mungkin tidak akan bisa mengalahkan Sasuke. Sasuke belum lulus sekolah ninja, tapi 2 tahun yang lalu, Naruto sudah tidak memakai gaun ini lagi. Kenapa? Karena terlalu ringan.